aku cuma mau bikin almarhum bangga sih sama apa yang udah di apa ya. Resa Lambang nggak ada gitu kalau nggak ada mamanya. Maksudnya ini pengen aku jadi penyanyi yang intinya aku membuat mama bangga gitu. Maksudnya papa juga udah berkeluarga lagi dan ceritanya ya gitulah, ceritanya panjang. Jadi sekarang lagi yang kemarin kan COVID, terus emang aku kemarin sibuk di belakang layar dan sempat kerja sama beberapa proyek juga. Tapi ini tahun ini lagi pengen fokus buat single aku sendiri lagi, pengen comeback lah. Kapan kira-kira akan keluar? Ya lagi persiapan, lagi pemilihan lagu, lagi ngumpulin beberapa tim yang kerjasama yang kira-kira bisa kerja sama aku gitu. Jadi karena kan aku nggak ada label ya, jadi belum sendiri. Jadi ya lagi pelan-pelan lah nyusul itu semua. Tapi ada beberapa proyek yang mau dijalanin sih. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan ini bisa sesuai rencana dan bisa lancar lah. Keterpurukan kemarin bang, yang keterpurukan yang abang ceritakan Seperti gitu. kemarin dapat kabar, dapat cobaan mas, mungkin pada saat 2009 itu seperti apa sih mas? Iya. Ceritanya seperti Jadi, apa ya? sebenarnya kan ini nggak pernah aku share ke media ataupun orang-orang di luar keluarga atau teman-teman dekat ya, karena buat aku kan cerita itu adalah cerita yang aku alami bersama keluarga besar. Jadi kemarin pas diajak podcast sama Kang Ferdi, ya aku cerita lah semuanya gitu. Karena kan banyak banget pertanyaan, kenapa sih Resa ngilang, terus masih banyak orang yang berpikir bahwa aku ini masih anak orang kaya lah gitu kan gitu. Nah, jadi kan aku mau lepasin beban aku bahwa aku harus sebenarnya aku udah ngejalanin ini udah apa adanya, udah bertahun-tahun gitu. Cuma banyak orang yang masih sebagian teman ataupun misalnya klien masih mengira aku adalah nggak butuh duit lah atau lain-lain. Jadi kemarin aku cerita semua dan sebenarnya itu terjadi udah lama 2010 gitu, dan aku nggak mau share ini ke media kemarin juga karena aku kan bukan lahir dari orang yang maksudnya berkarya dari lagu kan, bukan yang menjual cerita kesedihan atau ingin viral dan segala macam. Jadi kemarin benar-benar ya cerita aja, dan ternyata banyak banget yang teman-teman respon ke handphoneku, nge-DM yang ngedoain dan lain-lain. Alhamdulillah ya, menurut aku itu share positif, dan aku juga udah izin keluarga untuk bisa share cerita ini ke teman-teman. Aku cuma pengen jadi apa adanya. Maksudnya aku pengen ngelepasin beban aku bahwa setiap aku ketemu orang aku benar-benar ya dengan kondisi aku yang sekarang gitu. Maksudnya bukan lagi anak sultan yang bagaimana ya, tapi mudah-mudahan bisa kembali rezekinya seperti dahulu kala, apalagi pun pas mama baru meninggal kan. Jadi aku kayak bertentangan aja sih dalam hati untuk cerita ini. Mas, tapi awal mah problem itu kejatuhannya kapan sih, dalam saya karena ada saingan bisnis kah atau apa sih? Setelah aku tunangan 2009, akhir 2009 2010 itu terjadi. Ya aku tidak mempercayai ini ya, aku nggak mau masuk ke daerah bisa dibilang kayak hal gaib atau mistis ya. Tapi kejadiannya di 2010 waktu itu ada kakak aku, kembaran aku, ada saudara aku di kolam renang itu ada buat aku. Setelah itu akhirnya mamaku mulai sakit dan sempat terdengar kabar dari papa bahwa kita mengalami kerugian satu malam itu hampir 12 miliar. Dan dari situ aku tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu, sampai sama sekali anak-anak nggak tahu apa-apa. Dan akhirnya mulai
jatuh sampai bener-bener aku suka mengibaratnya kalau orang terjun payung itu pakai payung, aku tuh mau bener-bener nggak pakai payung. Jadi sore aku masih menikmati fasilitas, besok tuh aku udah tinggal di rumah tante. Ya sampai saat ini aku survive. Nah jadi banyak orang di luar sana kan melihat keadaan aku everything is gonna be okay ya. Pada saat 2010 aku masih 2011 aku masih bikin lagu Syahrini gitu dan lain-lain, dan sedangkan itu dalam momen yang ibaratnya hasil dari lagu Syahrini itu benar-benar aku pakai buat bayar kontrakan, aku naik bus, tapi sometimes balik lagi aku nggak pernah nunjukin itu ke teman-teman media gitu dan yang lain karena aku sendiri lagi berjuang dalam kondisi seperti itu gitu. Jadi kemarin pas aku cerita banyak teman-teman yang kaget. Jadi dari 2010 hancur sampai 2014 ya sampai sekarang, sampai mama meninggal, aku masih dibantu dengan banyak orang gitu, masih dibantu banyak orang, masih mengalami mepet-mepetan gitu, masih kadang-kadang ya pinjam uang dan karena coba beberapa dapat uang coba bisnis akhirnya enggak, jadi sampai detik ini masih dalam hal berjuang, tapi aku lagi bahwa aku nggak mau jadi dikasihanin atau apa, jadi aku fight. Jadi aku cuma ingin memberitahu bahwa ya ini share cerita yang nggak pernah aku share dan siapapun baik off cam ataupun on cam, hanya sekedar keluarga dekat aja sih. Sampai teman-teman sekolahku yang mengira aku masih kaya raya ngajak bisnis, mereka juga sekarang komen bahwa jadi ini gitu, maksudnya bangkrut atau apa. Akhirnya mutusin buat nggak cerita ke kerabat-kerabat soal berita ini itu gimana sih? Maksud alasannya apa? Sih belum siap ya, maksudnya mentalku belum siap karena ada beberapa yang aku cerita mereka jauhin. Makanya dari sini kemarin Tampil juga bilang bahwa harus cerita supaya tahu siapa yang kira-kira benar-benar siapa yang benar-benar bisa menjauh ataupun mendekat pada saat kondisi seperti ini. Jadi aku nggak pernah nyangka bahwa cerita yang aku sampaikan ke KPLI ini, maksudnya aku cuma cerita sebatas teman dan sebatas abang, dan akhirnya banyak yang merespon. Aku juga kaget gitu karena tujuanku nggak ada macam-macam, hanya sekedar cerita aja gitu. Sampai kan KPLI bilang ini banyak yang nanyain. Ya memang keadaanku pada saat 2009 akhir 2010 awal sampai hari ini ya memang up and down-nya luar biasa, terutama di 4 tahun pertama tuh ya kita tinggal di kontrakan gitu, kita mengalami fase yang lumayan berat dan itu ya aku jalani. Mas, tapi kalau boleh tahu mungkin sampai rugi 12 miliar ya, itu bisnis apa? Jadi kita pameran di salah satu kota gitu, aku nggak di kota, nggak mau sebutin lah. Mungkin kalau yang mereka tahu berbisnis dengan papaku pasti mereka paham gitu ya. Jadi kita kerugian sampai segitu, dan aku juga ngalamin dengan mata kepala aku langsung. Tapi itu punya ceritanya seperti itu, dan akhirnya kita harus menjual aset-aset kita semua karena kerugian, karena tiba-tiba pameran yang pesertanya sudah ada, tiba-tiba di hari H mereka mengundurkan diri semua. Jadi kayak ya itu tadi, mungkin apakah ada faktor magic atau apa segala macam, aku nggak ngerti. Tapi pada momen itu benar-benar almarhum mama tuh sampai kayak nggak inget, sampai dia tidur di bawah pohon waktu itu pakai mobil kijang kalau nggak salah sama papaku, di dekat kereta api, sampai keluar rumah sampai nggak memperkenalkan busana. Kalau jam 2 malam tuh sampai gedor-gedor ubin. Akhirnya di 2011 aku ketemu sama beberapa kiai sampai diobatin, sampai ada cerita-cerita ini dari teman aku. Ya cuman kan aku balik lagi, aku nggak mau masuk ke situ. Tapi yang aku lewatin saat itu memang kondisi terutama keuangan kita luar biasa
parah gitu sampai kita di laporkan ke polisi, tapi semuanya udah oke karena banyak beberapa pihak yang ingin pembayarannya dibayarkan, tapi alhamdulillah semua sudah terbayarkan karena harus menghabiskan mungkin aset-aset yang kita punya, akhirnya kita bayarkan ke sana. Jadi ya memulai lagi dari nol, mulai lagi dari minus. Iya, ya itulah perjalananku yang nggak pernah aku sharing selama ini. Ada sukaan ini nggak? Mungkin saingan bisnis dari Ya balik lagi banyak yang bicara seperti itu, katanya ini tapi kembali ya, aku nggak mau fokus ke dalam hal itu. Aku udah ikhlas, aku udah terima apapun yang menjadi kenyataan dalam hidup aku sekarang, berarti itu udah jadi garis tangan aku dan aku harus menjalani itu dengan baik. Sekali lagi juga ini satu cerita yang sebenarnya berat banget harus aku sampaikan karena gimana ya, ini kan menyangkut dengan story aku juga, bukan hal yang baik juga untuk di-share, tapi balik lagi bahwa aku ingin sampaikan ke teman-teman di luar sana bahwa ya kalau teman-teman masih mau ketemu sama aku, ya maksudnya ya apa adanya aku gitu, maksudnya bukan karena Resa Herlambang, karena gini kadang-kadang aku ya contoh lah kayak ketemu teman, ayo Res kumpul di sini, Mas Resa bikin acara di sini apa segala macam, karena mereka berpikir masih aku anak yang wah kalau ketemu Resa pasti pulang ini duit tapi segala macam. Itu bertahun-tahun jadi bebanku. Sometimes aku juga nggak mau mengecewakan teman-temanku yang datang, jadi kadang aku mengusahakan sana sini. Nah, sekarang aku pengen jadi anak yang maksudnya orang yang ya udah apa adanya kayak gini, karena kalaupun aku kembali punya ada juga aku terbiasa dengan memberi keluarga aku gitu. Jadi insya Allah nggak ada yang berubah dari apa yang menjadi kebiasaan dari keluarga aku, tapi sekarang memang aku hanya lega, hanya rilis, aku tenang bahwa akhirnya aku bisa cerita sesungguhnya tentang hidup aku kepada teman-teman di luar sana, karena aku sebagai orang bilang public figure atau penyanyi ya ini aku cerita gitu, karena banyak banget pertanyaan Resa kemana hilang selama ini, kemana nggak keluar album, kena ngapain aja ya, akhirnya nggak kemana-mana sebenarnya, tapi karena I just fight with my life gitu, maksudnya berjuang dalam hidup aku yang alhamdulillah aku nggak mau ngerepotin banyak teman-teman. Papa gimana Pak? Alhamdulillah sih sebenarnya kondisi kita semuanya sekarang sudah mulai stabil, walaupun keadaan kehidupan kita masih fight semua. Adikku masih fight, kembaranku juga masih fight, kita masih fight lah semua. Papa juga masih fight, papa udah berkeluarga lagi. Almarhum mama juga udah nggak ada. Almarhum sebelum meninggal cuma pegang tangan aku, mama pengen kamu nyanyi lagi. Jadi aku kalau cerita almarhum udah nggak bisa ngomong, maksudnya yang dilewatin beliau itu luar biasa lah sama kita, sama aku, sama anak-anak, maksudnya kita fight bareng-bareng, makan bareng-bareng. Jadi aku cuma mau bikin almarhum bangga sih sama apa yang udah ya Resa Herlambang nggak ada gitu kalau nggak ada mamanya. Maksudnya dia pengen aku jadi penyanyi yang intinya aku membuat mama bangga gitu. Maksudnya papa juga udah berkeluarga lagi, dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah mungkin banyak DM ke aku nerima keadaan aku gitu. Maksudnya aku bisa jujur dengan keadaan aku sekarang gitu. Jadi maaf kalau teman-teman yang kemarin aku nggak mau ketemu atau bagaimana, karena aku berusaha menutupi untuk keadaan aku nggak bisa, takut minta ketemu di kafe yang bagaimana gitu. Jadi sekarang aku lega, jadi diri aku sendiri yang memang aku bisa cerita ini, mudah-mudahan bisa positif buat diri aku juga. Dan kembali lagi aku sama sekali cerita ini nggak kepengen dikasihanin, nggak kepengen atau mencari berita yang bagaimana. Aku cuma mau menceritakan ini untuk motivasi diri aku cuma mau bikin mama bangga, dan mudah-mudahan aku dari sini benar-benar ketemu
sama teman-teman atau orang-orang yang benar-benar sayang dan support sama aku karena apa adanya aku, bukan karena Reza anak orang kaya. Itu aja sih yang ingin aku lepasin dari diri aku.